Danang Widoyoko, Sekjen Transparency International Indonesia. Dalam konteks pemberantasan korupsi, upaya demokratisasi sesungguhnya adalah upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Gerakan memberantas korupsi adalah gerakan meminta pertanggungjawaban dari para pemangku kuasa. Tapi apa yang terjadi dengan KPK? Dilumpuhkan lewat revisi undang-undang. Para pimpinan KPK yang keras dicopot. Penyidik KPK dijadikan ASN biar lebih mudah dikontrol. Ruang sipil untuk kontrol sosial terhadap korupsi menyempit. Menurut peneliti UGM Rimawan Pradiptyo, kalau kita pakai indikator yang konsisten seperti tahun 2022 sampai 2023, skor CP Indonesia 2024 bukan 37. Tapi tetap ke 34. Stagnan, tidak ada perbaikan, malah ada pemburukan yang ditutupi dengan permainan metodologi. Tulis di komentar, pernahkah kalian atau keluarga kalian mengalami langsung korupsi atau pungli? Share tanpa sebutkan nama atau tempat spesifik. Kalau kalian pikir masalah kemiskinan Indonesia bisa selesai dalam 5-10 tahun ke depan, saya punya berita buruk untuk kalian. Akar masalah kemiskinan itu ada di pendidikan, dan sistem pendidikan kita hancur. Program for International Student Assessment PISA 2022 tes standar internasional untuk siswa usia 15 tahun. Indonesia. Matematika, 366 rata-rata WCD, 472 membaca. 359 rata-rata WCD, 476 sains. 383 rata-rata WCD, 485. Peringkat 69 dari 81 negara. Pemerintah bilang, alhamdulillah naik 5-6 posisi dari 2018. Tapi skor turun di semua kategori. Ranking naik bukan karena Indonesia membaik, tapi karena negara lain lebih parah terdampak pandemi. Muhammad Nur Rizal, pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan. Ranking PISA Indonesia naik, tapi skor turun. Ini bukan peningkatan kualitas pendidikan. Kita belum punya pendekatan yang mampu meningkatkan kualitas berpikir anak-anak kita. Selama 20 tahun Indonesia ikut PISA, skor kita naik turun di rentang yang sama. Tidak ada perubahan fundamental. Padahal anggaran pendidikan kita besar. Tahun 2024, 665 triliun rupiah atau 20% dari APBN. Dari 2010 ke 2024, anggaran pendidikan naik 206,8% dari 216 triliun rupiah jadi 665 triliun rupiah. Tapi hasilnya, skor PISA stagnan, kualitas lulusan rendah, mismatch antara skill lulusan dan kebutuhan industri. Human Capital Index, HCI World Bank 2020, Indonesia skor 0,54, peringkat 96 dari 175 negara. Artinya, anak yang lahir di Indonesia hari ini hanya akan mencapai 54% dari produktivitas potensial optimalnya saat dewasa nanti. Setengah dari potensi mereka terbuang karena sistem pendidikan dan kesehatan yang buruk. BPS data Agustus tahun 2024. 36% lebih angkatan kerja cuma lulusan SD, hanya 10% yang berpendidikan tinggi. Ini kenapa sektor informal mendominasi? Ini kenapa upah rendah? Ini kenapa produktivitas stagnan? Generasi yang sekarang masih